teman-teman, selamat datang di Tarlut On Show. Video kali ini akan membahas mengenai barang yang ada di dapur. Dan saya yakin barang ini ada di semua dapur yang ada di rumah. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas? Nah, sebelum kita membahas mengenai barang itu, jangan lupa untuk melakukan like, comment, share kepada teman-teman yang lainnya. Nah, langsung saja akan saya jelaskan apa yang akan saya bahas, yaitu mengenai barang yang ada di belakang saya, yaitu kompor. Nah, kompor yang saya miliki ini agak berbeda dengan kompor-kompor yang lain, karena kompor ini menggunakan sistem seperti inframerah. Jadi gas yang keluar tidak langsung menjadi api, tetapi dijadikan menjadi bara, sehingga panas yang ada akan tersebar secara merata. Kompornya yaitu adalah kompor Sugo SG207. Bagaimana detailnya? Silahkan disimak. Nah, untuk mempermudah proses review terhadap kompor yang sudah saya pakai, saya akan melakukan unboxing. Tapi unboxingnya bukan dari kardus, tetapi dari tempat kompor ini sehari-hari dipasang. Silahkan simak videonya. Nah, inilah penampakan kompornya. Di sebelah kiri terdapat mereknya, yaitu Sugo Infrared Gas Stove, dan di sini terdapat dua tempat perapian, sebelah kanan dan kiri. Nah, selama 9 bulan saya pakai, kondisinya seperti ini, masih normal. Memang muncul sedikit karat, tapi tidak masalah, karena memang setiap hari terkena api. Dan untuk tungku yang satunya juga sama, terdapat sedikit karat, tetapi tidak masalah. Nah, yang menjadi rahasia dari kompor ini adalah terdapat lubang-lubang tempat keluarnya api yang kecil, jumlahnya ratusan. Terdapat dua knob untuk menyalakan dan menghidupkan api, dan tampak dari samping seperti ini. Kompor ini karena didesain bisa digunakan dengan sistem tanam dan duduk, maka di setiap sudut terdapat satu buah kaki-kaki yang terbuat dari karet. Ini adalah tampak dari samping, terlihat elegan dan mewah. Kemudian bila kita lihat dari arah belakang, yaitu seperti ini. Dari arah belakang terdapat sambungan selang LPG yang berbentuk L. Ini berbeda dengan kompor-kompor gas lainnya yang biasanya masih berbentuk lurus, sehingga rawan menjadikan selang LPG terlipat sehingga buntu. Nah, untuk kompor ini sudah menggunakan sistem sambungan bentuk L. Video ini tidak membahas mengenai unboxing, tetapi mengenai user review. Jadi apa yang saya review kali ini adalah barang yang memang sudah saya pakai. Jadi barang ini saya sudah beli di bulan Mei tahun 2020. Artinya hingga saat video ini dibuat, barang ini sudah menemani saya selama 9 bulan dan saya pakai secara rutin. Berdasarkan spesifikasi yang ada, kompor ini terbuat dari bahan besi, dan di bagian atasnya di sebelah sini ini terbuat dari tempered glass yang sangat tebal berwarna hitam. Nah, untuk keunggulannya yang sudah saya rasakan, kompor ini adalah kompor tanam, tetapi bisa diaplikasikan dengan sistem duduk. Jadi bagi teman-teman yang dapurnya tidak ada tempat untuk menanam kompor, bisa tetap menggunakan kompor Sugo ini, yaitu dengan cara dipasang di atas meja. Keunggulan dari kompor ini yang sudah saya rasakan, yaitu memang hemat gas, hemat LPG. Menurut pabrikan, kompor ini didesain bisa menghemat hingga 40% penggunaan LPG, dan memang yang saya rasakan demikian. Keunggulan lain dari kompor ini yaitu panasnya merata. Jadi nanti saya akan buktikan ketika kompor dinyalakan, berada di sebelah samping, kanan, kiri, dan bagian atas, kompornya panasnya sangat merata, dan api yang dihasilkan yaitu berwarna merah. Untuk rangka kompor ini terbuat dari besi, dan
Untuk tungkunya yaitu menggunakan besi tebal. Tungku yang di sebelah sini ini menggunakan besi yang sangat tebal. Dan di bagian perapiannya ini menggunakan sistem heksagonal yaitu segi 6 dan di dalamnya terdapat ratusan titik. Titik inilah yang akan mengeluarkan api warna merah itu. Tetapi tidak ada gading yang tak retak. Kompor ini juga memiliki kelemahan, yaitu tempat dudukan dari panci itu tidak fix. Jadi ketika saya menaruh panci di atas sini, ini sering hampir terlepas. Jadi sangat berbahaya karena ini disebabkan oleh tumpuannya yang terlalu besar. Pada video kali ini saya tidak hanya membahas mengenai reviewnya, tetapi saya akan melakukan pengujian atau eksperimen terhadap kompor ini. Di antaranya seberapa cepat air itu mendidih dan seberapa cepat baranya itu terbuat atau warna merahnya itu muncul. Nah, silahkan simak videonya sebagai berikut. Sebelum kita mulai pada tahap pengujian pada kompor ini, saya akan menjelaskan spesifikasi teknis kompor ini. Untuk itu saya sudah membawa penggaris dan meteran untuk mengukur panjangnya dan mengukur lebarnya terlebih dahulu. Untuk lebar dari kompor ini yaitu sepanjang 41 cm. Jadi teman-teman harus menyiapkan tempat dengan lebar minimal 41 cm. Nah, untuk panjangnya yaitu sepanjang 73 cm. Untuk ketinggian kompor ini terdapat dua macam. Bila dijadikan kompor tanam, maka ketinggian kompor ini yaitu setinggi 6 cm. Ini diukur dari bagian bawah kompor sampai ke bagian atas tempered glass. Tetapi bila ingin dipasang menggunakan sistem duduk, maka tinggi kompor ini yaitu setinggi 9 cm. Sekarang saya jelaskan mengenai materialnya. Ini adalah tempered glass. Jadi ini ketika saya pukul adalah memang benar-benar pecah. Dan untuk dudukan pancinya ini terbuat dari besi utuh yang dibentuk dan dilas. Ini sangat berat, kurang lebih bobotnya sekitar 1 on. Terdapat dua dudukan dan pada dua titik inilah api keluar, dan disinilah kita akan bisa menaruh panci, wajan, dan bisa digunakan secara bersamaan. Jadi ini akan sangat efisien dalam penggunaan waktu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada video pengujian dari kompor ini. Silahkan disimak. Sebelum kita mulai pengujian, saya jelaskan dulu. Saat ini saya sudah menyiapkan alat ujinya. Yang pertama yaitu sebuah kipas angin yang akan saya gunakan untuk meniup api. Selanjutnya yaitu segelas air yang nanti akan kita tumpahkan ke bagian tungku pembakaran. Dan selanjutnya adalah panci yang sudah terisi air. Nah, panci ini akan saya uji cobakan bila kita pasang apakah nanti mudah tumpah atau tidak. Pengujian pertama yaitu kita akan memasangkan panci yang sudah ada isi airnya di bagian tungku. Nah, ini yang menjadikan kelemahan dari kompor ini. Jadi dengan tatakan yang besi, jadi ini sangat licin. Ketika kita isi air, maka sangat rawan tumpah. Nah, ini kondisinya tidak bisa fix. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian yaitu dituangkan air. Sebelumnya kita akan nyalakan dulu kompornya. Caranya seperti ini. Nah, pada awalnya apinya berwarna biru, tapi nanti setelah suhunya sudah panas, api akan berubah warna menjadi warna merah. Untuk suhu, ini saya merasakan di jarak 20 cm di sebelah sini, ini sudah terasa panas. Di tempat saya duduk juga terasa panas, dan ya di atasnya juga sangat panas. Jadi
memang kompor ini panasnya merata. Nah, langsung kita lanjutkan ke pengujian, yaitu dengan dituangkan air. Apa yang akan terjadi? Saya akan mencoba menuangkan air ke dalam kompor yang sedang menyala. Api tidak mati. Api tidak mati dan dia menyala biru terlebih dahulu sambil menunggu airnya itu menguap atau habis. Jadi kompor ini memang terbukti dia lebih tahan terhadap siraman air. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian dengan kipas angin. Saat ini kompor masih menyala dan saya akan uji. Saya tiupkan kipas angin ke dekatnya, apakah api akan padam atau tidak. Ya, kompor yang sudah disiram air dan ditiup akhirnya mati. Berarti kompor ini masih tidak tahan terhadap angin. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pengujian kompor sugo inframerah ini dengan cara mengukur seberapa cepat kompor ini dapat mendidihkan air sebanyak 1 liter dan seberapa cepat tungkunya berubah menjadi warna merah. Simak videonya sebagai berikut. Ya, pertama-tama saya timbang dulu pancinya, karena ini saya menggunakan panci tebal. Ini tebal ya pancinya, warna hijau. Saya timbang dulu dan bobotnya yaitu 531 gram. Jadi panci ini panci tebal. Akan saya pakai untuk uji coba. Saya kasih air nantinya. Nah, ini saya kasih air 1000 ml. Kemudian saya tuangkan di panci ini. Nah, setelah itu langsung saya nyalakan, tapi saya tutup dulu menggunakan tutup aslinya. Ini saya nyalakan dan saya uji. Yang sebelah paling kiri sendiri yaitu menit 02 dan detik yang di tengah. Tepatnya pada nanti menit kelima ini waktunya saya percepat ya, untuk mempercepat durasi. Jadi di menit ketiga ini masih belum ada tanda-tanda mendidih, dan saya cek di menit keempat sudah mulai ada sedikit, dan tepatnya pada menit kelima ini, menit kelima air sudah mendidih sempurna. Jadi kompor ini memang sangat cepat untuk digunakan memasak, dan sudah terlihat apinya juga berwarna merah menyala. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian seberapa cepat warna bara itu muncul di kompor ini. Nah, ini di 15 detik tadi sudah kelihatan ada bara, dan tepat pada 30 detik warna merah sempurna sudah menyala. Sekedar informasi, kompor ini saya beli di Shopee seharga 625.000 pada bulan Mei 2020. Itu waktu pesanan selesai, di situ ada keterangannya. Ya, demikian user review dari saya terkait produk kompor sugo SG207. Jangan lupa share, like, komen, dan tentunya subscribe channel Tarlut Onso. Sampai jumpa kembali.